Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Ruhani, NIM 197 dari kelas MBS 5H, akan sedikit menerangkan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, materinya adalah perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Pengertian perencanaan SDM adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia atau suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Manfaat perencanaan SDM yaitu perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawannya. SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Faktor-faktornya yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan eksternal. Yang kedua, keputusan-keputusan organisasional. Yang ketiga, faktor-faktor persediaan karyawan. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia mempunyai pengaruh sangat krusial di sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak jarang dijadikan tolak ukur kesuksesan organisasi. Semakin baik sumber daya manusia dikelola, akan semakin baik pula kesuksesan organisasi di masa mendatang. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, akan sulit mencapai efektivitas perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab yang penting dari tugas manajemen organisasi. Peran manajemen sumber daya manusia sebagai faktor sentral dalam organisasi yang pertama yaitu peran administrasi, peran operasional, peran strategis. Cara mengelola kelebihan sumber daya manusia yaitu memastikan arah kebijakan perusahaan mengenai pengurangan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, memastikan jumlah SDM yang ada baik untuk karyawan staf maupun pelaksana. Yang ketiga, melaksanakan analisis beban kerja pada semua level jabatan. Yang keempat, hasil analisis beban kerja akan memunculkan peta mengenai beban kerja masing-masing pekerjaan. Masalah dalam pengaturan sumber daya perusahaan, tingkat ketidakhadiran yang tinggi, yaitu ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil, dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam perencanaan sumber daya manusia. Kemudian materi yang kedua adalah analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pengertian bahwa analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah. Kemudian, pekerjaan paling tidak memiliki 5 dimensi yang berinteraksi satu sama lain dan menentukan tingkat produktivitas dan kepuasan yang diperoleh atas pekerjaan. Dimensi pekerjaan tersebut yang pertama dimensi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan kekuasaan. Menurut Triton, dalam sektor publik maupun swasta ada 12 tujuan analisis pekerjaan yang digunakan. Salah satunya adalah job description, yaitu untuk mengidentifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perorganisasian, yaitu analisis suatu kepegawaian, kemudian desain organisasi, yang terakhir adalah redesign pekerjaan. Fungsi analisis pekerjaan dijelaskan oleh Haidar Nawawi ada beberapa poin, yaitu perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, orientasi dan pelatihan. Terdapat 2 jenis analisis pekerjaan yang utama, yaitu yang pertama, analisis pekerjaan tradisional yang mana hanya mencari informasi sekitar 3 aspek. Yang kedua, analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil, di mana lebih menekankan pada manfaat suatu pekerjaan, harapan yang akan dicapai sesuai dengan aspek-aspek itu.
Dalam menganalisis jabatan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu analisis jabatan hendaknya memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan analisis tentang beragam pekerjaan memerlukan metode bagaimana mengumpulkannya. Metode-metode tersebut yaitu metode observasi, metode wawancara, metode penggunaan kuesioner atau catatan harian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 macam metode. Tahapan analisis pekerjaan ini dapat berbeda dalam satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dalam perusahaan itu sendiri, tergantung dalam tujuan analisis dan perkembangan isu-isu terakhir serta kepentingan perusahaan itu sendiri. Sedangkan tenaga kerja adalah pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan memiliki peranan penting dalam proses produksi. Atas hal yang dilakukan, tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaan berupa penghasilan dalam bentuk upah. Perhitungan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari total jumlah orang pada daftar gaji. Tetapi jika karyawan bekerja secara part-time, maka tidak perlu dilakukan perhitungan secara akurat dalam rangka mendapatkan suatu full-time yang efektif, yang benar. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam melakukan inventarisasi tenaga kerja adalah: yang pertama, ketenaga kerjaan, kemudian kualifikasi, pelatihan, pengalaman, kemampuan, keahlian dalam penguasa bahasa asing, distribusi usia, kombinasi faktor, dan yang terakhir adalah analisis lever. Materi yang ketiga adalah tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Kelebihan dari job description salah satunya mengoptimalkan tanggung jawab karyawan, kemudian kekurangannya sulit dilakukan apabila perusahaan menggunakan sistem rangkap jabatan. Teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, simplifikasi pekerjaan, yang kedua, rotasi pekerjaan, yang terakhir adalah pemerkayaan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yaitu individu, teknologi yang digunakan, biaya atau anggaran, struktur organisasi, variabel internal. Sumber daya manusia turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran sumber daya manusia terbilang penting, yaitu menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Materi yang keempat yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu bekerja dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga perusahaan atau organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melaksanakan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi perusahaan atau organisasi. Kebijakan organisasi merupakan arah tindakan yang dipakai oleh organisasi dalam pengelolaan kegiatan sumber daya manusia, seperti promosi dari dalam, kompensasi, status pegawai, penarikan tenaga lokal. Dalam proses rekrutmen, kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak sama, tetapi pada umumnya yaitu kebijakan-kebijakan organisasi, persyaratan-persyaratan jabatan, metode pelaksanaan perekrutan, kondisi pasar tenaga kerja, soliditas perusahaan, kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Sistem rekrutmen karyawan ada 2 sistem, yaitu sistem merit dan sistem points. Sistem merit adalah rekrutmen karyawan berdasarkan pada kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengalaman calon tenaga kerja atau karyawan tersebut.
Yang kedua adalah sistem spoils, yaitu rekrutmen karyawan didasarkan kepada adanya hubungan pribadi seperti hubungan keluarga, teman, atau relasi. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen tersebut, sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yaitu proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Setelah diadakan perencanaan SDM dan analisis serta klasifikasi pekerjaan.